Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah menetapkan status Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember lalu. Lantas apa saja tahapan yang akan dijalankan dalam periode tanggap darurat? Rekan Soza Hutapea akan memaparkannya dalam segmen At Large. Silakan Soza. Baik, terima kasih Eva. Pemirsa, ketika suatu bencana alam telah terjadi, kita pun pasti sering mendengar pemerintah setempat akan segera menetapkan status terkait kondisi terkini di wilayah terdampak. Nah, siang ini saya akan mengajak Anda untuk mengulas terkait apa itu masa tanggap darurat dalam konteks penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Kita akan langsung ke informasi di grafis yang pertama. Apa itu tanggap darurat? Jika mengacu kepada definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan kebencanaan, maka ini dicantumkan dalam pasal 1 ayat 10 di mana dituliskan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, kegiatan tanggap darurat ini meliputi sejumlah hal seperti diantaranya penyelamatan dan evakuasi korban, serta harta benda dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dari warga yang terdampak. Kemudian, jika kita bandingkan dengan pengertian mitigasi yang juga akrab kita dengar saat terjadi bencana alam, nah kita akan lihat ini masih sama, kami kutip dari Undang-Undang tentang Penanggulangan Kebencanaan, tepatnya terdapat di pasal 1 ayat 9, di mana mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, atau dalam kata lain yaitu mengedukasi masyarakat tentang potensi bencana yang ada di wilayah tempat mereka tinggal. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaannya adalah mitigasi merupakan sesuatu yang dilakukan sebelum bencana tersebut terjadi, sementara itu tanggap darurat yang dilakukan setelah sesudah bencana terjadi. Kemudian jika kita kaitkan dengan penanganan dari erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu, ternyata Pemda dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah menetapkan status tanggap darurat sejak tanggal 4 lalu. Hal ini pun disampaikan oleh perwakilan dari BNPB, dalam hal ini PLT Pusdatinkom BNPB Abdul Muhari pada tanggal 5 Desember lalu. Di sini ia mengatakan bahwa Bupati Lumajang telah menetapkan status Komando Tanggap Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru yang akan dipimpin oleh Komandan Distrik Militer 0821 Lumajang. Adapun rincian dari pelaksanaan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, kita akan lihat informasinya di grafis berikutnya, di mana untuk status tanggap darurat bencana ini sudah dimulai sejak tanggal 4 Desember hingga 3 Januari 2022, artinya status ini akan berlangsung selama 30 hari. Kemudian yang menjadi pimpinan atau komandan dari masa tanggap darurat ini ialah Komandan Distrik Militer 0821 Lumajang. Lalu pemirsa, apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan dalam periode masa tanggap darurat selama 30 hari ke depan? Di sini kami pun telah melansir data-datanya, tetap menggunakan sumber yang sama, yaitu dari Undang-Undang Penanggulangan Kebencanaan. Kita akan ulas satu persatu, di mana terkait dengan tanggap darurat ini dimuat dalam pasal 48 hingga pasal 56. Yang pertama, tahapan yang dilakukan dalam masa tanggap darurat ialah pengkajian cepat dan tepat. Gunanya ialah untuk mengidentifikasi sejumlah hal seperti cangkupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan kedua ialah penentuan status darurat bencana. Hal ini menjadi penting karena jika sudah ditentukan sebagai status darurat bencana, maka akan memudahkan para pihak yang berkait untuk melakukan sejumlah kegiatan dan mendapatkan akses terhadap yang pertama pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi cukai dan karantina, perizinan, kemudian pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan dan juga pertanggungjawaban uang atau barang, di mana memang ini dibutuhkan gerak cepat jika kita sedang melakukan penanganan terhadap suatu bencana. Lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan yang dilakukan saat tanggap darurat yang ketiga ialah penyelamatan dan evakuasi korban, di mana di sini keterangannya ialah memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban, memberikan pertolongan darurat, dan juga evakuasi dari korban yang terdampak. Lanjut ke tahapan keempat.
yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi bantuan penyediaan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian. Lalu yang terakhir ialah perlindungan kelompok rentan. Siapa saja kelompok rentan yang dimaksud dalam undang-undang ini? Yang pertama ialah bayi, balita, dan juga anak-anak. Lalu ada ibu yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui. Kemudian para penyandang cacat atau disabilitas. Dan juga orang lanjut usia ataupun lansia. Nah, perlindungan kelompok rentan ini akan dilakukan yaitu dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan juga psikososial kepada kelompok rentan tersebut. Kemudian pemirsa, seiring dengan berjalannya penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, ternyata BNPB pun secara paralel juga mempersiapkan penanganan pasca bencana bagi warga yang terdampak. Penanganan ini berupa pemberian dana tunggu bagi warga yang rumahnya mengalami rusak, mulai dari rusak sedang hingga ke rusak berat akibat tertimbun abu vulkanik. Nah, ternyata pemberian dana tunggu ini sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan kebencanaan serta turunannya, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan juga pengelolaan bantuan bencana. Kita akan lihat di sini langsung disampaikan oleh perwakilan dari BNPB, yaitu Kepala BNPB, di mana terkait dengan dana tunggu ini, pernyataan yang disampaikan oleh Letjen TNI Suharyanto pada tanggal 5 Desember 2021, mereka akan membangun kembali rumah warga yang rusak. Nah, selagi warga menunggu huniannya kembali dibangun oleh pemerintah, mereka akan memberikan dana tunggu kepada yang terdampak untuk menyewa rumah sementara, yaitu dengan durasi 6 bulan. Adapun bantuan yang diberikan bagi setiap warga yang mengalami rumahnya rusak mulai dari skala sedang hingga ke skala besar akan mendapatkan bantuan dengan jumlah yang sama, yaitu Rp500.000 per bulannya selama 6 bulan. Dan pemirsa, inilah pemaparan terkait dengan masa tanggap darurat bencana alam yang ditetapkan sebagai status penanganan dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang akan berlangsung hingga 30 hari ke depan sampai tanggal 3 Januari 2022. Kita harapkan seluruh rangkaian kegiatan tanggap darurat dapat berjalan dengan lancar seiring dengan semakin kondusifnya aktivitas vulkanik Sang Atap Jawa. Ingat, tetap disiplin protokol kesehatan COVID-19 meskipun di tengah situasi bencana karena pandemi masih belum usai. Demikian, kembali ke Eva. Baik, terima kasih Soza Hutapea untuk pemaparan Anda.